Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nadestikoma dengan NIM 25108020 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi. Di sini ada hakikat diferensial dalam ekonomi. Jadi ada 3, yaitu analisis laju perubahan, konsep marginal, dan optimasi. Jadi ini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Analisis laju perubahan. Jadi diferensial digunakan untuk mengukur tingkat perubahan suatu variabel ekonomi terhadap variabel lainnya. Terus itu ada konsep marginal. Dalam ekonomi, turunan pertama dari suatu fungsi total disebut sebagai nilai marginal atau marginal value. Terus yang ketiga itu adalah optimasi, itu membantu dalam menentukan titik maksimum atau keuntungan dan minimum itu atau biaya dari suatu aktivitas ekonomi. Nah, di sini ada kaidah dasar diferensial. Jadi itu ada 3. Yang pertama itu adalah adalah konstanta, yang kedua adalah pangkat, dan ketiga adalah logaritma. Jadi ini ada rumusnya masing-masing ya teman-teman. Kita bahas dulu yang dari konstanta dulu. Konstanta itu adalah Y sama dengan K, yang dimana turunannya itu adalah DY per DX sama dengan 0. Terus yang pangkat itu adalah Y sama dengan X kuadrat N, dimana turunannya itu juga sama, DY per DX sama dengan NX kuadrat min 1. Terus ada logaritma, itu adalah Y sama dengan ln per X, yang dimana turunannya itu adalah DY per DX sama dengan 1 per X. Terus di sini ada elastisitas permintaan. Jadi itu ada 2. Yang pertama itu adalah tentang pengertiannya sama sifat elastisitasnya. Jadi pengertiannya itu adalah mengukur derajat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang tersebut sebesar 1%. Ingat ya teman-teman, cuma 1%. Terus yang kedua itu adalah sifat elastisitasnya. Jadi sifat elastisitas ini membantu produsen dalam menentukan strategi harga untuk memaksimalkan penerimaan totalnya. Terus di sini ada rumus elastisitas permintaan, di mana di sini ya rumusnya teman-teman, di mana eta D sama dengan dqd per dp dikali P per qd, yang dimana P itu adalah harga barang per unit, sedangkan QD-nya itu adalah jumlah barang yang diminta, dan DQD per DP-nya itu adalah turunan pertama fungsi permintaan. Di sini saya cantumkan satu contoh soal ya teman-teman, kita baca bareng-bareng. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 30 min 3P kuadrat, yang dimana QD-nya itu sama dengan 30 min 3P kuadrat, maka QD-nya itu sama dengan DQD per DP sama dengan min 6P. Nah, terus di bawahnya itu adalah eta D sama dengan DQD per D dikali P per QD sama dengan min 6P dikali P per 30 kurangi 2 P kuadrat sama dengan min 6 dikali 5. Terus sama dengan min 30 dikali 5 per 30 kurangi 75 sama dengan min 30 kali 5 per 45 per min 45 sama dengan 3,3. Terus di sini ada interpretasi nilai elastisitas. Itu ada 3 saya cantumkan. Yang pertama itu adalah yang bersifat elastis, terus yang kedua adalah inelastis,
Terus yang ketiga adalah unitary, yang dimana eta D lebih besar 1. Jadi perubahan harganya itu kecil, mengakibatkan perubahan permintaan itu besar. Terus yang kedua itu adalah inelastis, di mana eta D lebih kecil 1. Itu mengakibatkan perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah permintaan. Terus yang terakhir itu, yang ketiga itu adalah unitary, yang dimana eta D sama dengan 1. Ini tuh perubahan harga diikuti perubahan jumlah yang proporsional. Terus ada biaya marginal atau biasa disebut dengan marginal cost. Di sini ada 2 ya, saya cantumkan. Yang pertama itu adalah definisinya, terus yang keduanya lagi adalah kegunaannya. Jadi definisinya itu biasa yang disebut MC ya teman-teman, marginal cost. Itu adalah tambahan biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit output. Terus kegunaan MC atau marginal cost itu digunakan untuk menentukan tingkat output optimal yang dimana biaya per unit itu mulai meningkat. Terus di sini ada rumus biaya marginal, yang dimana MC atau marginal cost sama dengan DTC per deki, yang dimana MC itu adalah turunan pertama dari fungsi biaya total atau TC terhadap kuantitas output atau Q. Nah, terus secara ekonomis itu MC menunjukkan seberapa efisien produksi pada level kuantitas tertentu. Terus yang di sini ada penerimaan marginal atau yang bisa disebut MR. Di sini ada 2. Yang pertama itu adalah konsep, terus ada pasar. Dan dari konsep itu adalah tambahan penerimaan total yang diperoleh dari penjualan 1 unit tambahan barang. Terus yang pasar itu adalah dalam pasar persaingan sempurna, nilai MR itu seringkali sama dengan harga jual pokok atau biasa dilambangkan dengan huruf P. Nah, terus di sini ada rumus penerimaan marginal. Itu rumusnya tuh MR sama dengan DTR per deki, yang dimana juga tadi udah disinggung ya teman-teman, yang dimana MR itu adalah turunan pertama dari fungsi penerimaan total atau TR terhadap kuantitas penjualan atau Q. Terus laba maksimum itu dicapai saat MR-nya ini sama dengan MC. Ini di sini saya menyantumkan satu contoh juga. Ya, kita baca sama-sama ya. Diketahui fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 min 2Q. Nah, pertanyaannya, berapa penerimaan maksimumnya? Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Karena di sini sudah ada jawabannya juga. Jadi kita akan mencari penerimaan totalnya dulu. Yang dimana rumusnya itu adalah R sama dengan P kali Q. Yang dimana F buka kurung A sama dengan 16Q dikurang min 2Q kuadrat. Terus penerimaan marginalnya itu adalah MR sama dengan R. Terus di bawahnya lagi adalah 16 min 4Q. Nah, terus R maksimum pada MR itu sama dengan 0. Jadi MR itu sama dengan 0, maka MR-nya itu sama dengan 16 min 4Q. Sehingga nilai Q sama dengan 4 dan R maksimum sama dengan 16 min 2Q kuadrat. Sama dengan 32. Di sini saya mencantumkan analisis grafik keuntungan dan biaya. Yang dimana di sebelah kiri ini adalah nilai moneter dan di bawahnya itu
adalah nilai Q atau kuantitas produksi, yang dimana diferensial ini membantu menemukan puncak kurva keuntungan marginal sama dengan 0, buka kurung sama dengan 0. Itu saja presentasi pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.